niat saya bukan untuk menceritakan apa itu kripto. Oke? Karena kalau saya hari jelasin apa itu kripto, wah, bisa 3 hari 3 malam nggak pulang-pulang kita Bapak Ibu semuanya, ya. Jadi yang hari ini kita bahas lebih ke kenapa dari sekian banyak aset atau instrumen investasi yang ada, kenapa kita masuknya di dunia kripto, ya. Makanya kita next Bapak Ibu semuanya. Oke, kenapa kita masuknya di kripto Bapak Ibu semuanya, ya. Izinkan saya ada 3 poin, ya. Apa yang kami lihat Bapak Ibu semuanya, yang pertama adalah next. Yang pertama adalah karena sudah mulai banyak ya literasi tentang kripto yang mendukung Bapak Ibu semuanya, ya. Tadi Pak Beni bicara saya sempat ya terjun di dunia kripto itu dari tahun 2015 Bapak Ibu semuanya. Zaman dulu literasi dan news ya atau informasi tentang dunia kripto itu tidak sewangi, tidak seharum zaman sekarang Bapak Ibu, ya. Dulu orang masih erat kaitannya dengan money laundering, betul nggak? Erat kaitannya dengan pencucian uang lah, sesuatu hal yang menipu, ya. Tapi hari kalau kita lihat Bapak Ibu semuanya, beliau Robert Kiyosaki, Bapak Ibu semuanya ya, salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad, Bapak Ibu semuanya, beliau mengatakan bahwa Bitcoin adalah suatu bentuk ya perlindungan terhadap inflasi dan kestabilan ekonomi global, Bapak Ibu semuanya ya. Sebagai bukti, kalau Bapak Ibu semuanya tahu ya, Argentina, lalu tahu negara Turki, mereka itu mata uang itu terdepresiasi sekali, ya, karena faktor dari pemerintah di sana, Bapak Ibu semuanya. Dan next Bapak Ibu semuanya, yang kedua ada Ray Dalio, ya. Kalau Bapak Ibu sempat dengar berita, ya kemarin sempat nih Bapak Ibu sudah masuk di berita Indonesia. Beliau juga hampir ya menjadi penasihat keuangan di Indonesia, dan beliau juga awalnya skeptis Bapak Ibu semua tentang yang namanya Bitcoin, ya, lalu mengakui ya bahwa Bitcoin bisa menjadi alternatif untuk penyimpanan nilai di tengah inflasi Bapak Ibu semuanya. Jadi yang pertama karena literasinya sudah mulai banyak yang positif Bapak Ibu semuanya. Oke. Lalu yang kedua Bapak Ibu semuanya, kita lihat kenapa kita masuk di dunia crypto next. Nah, lalu yang kedua karena kita sudah juga ya diakui, disahkan oleh negara Bapak Ibu semuanya. Hari kalau Bapak Ibu lihat berita-berita berapa banyak cadangan negara yang tadinya hanya emas dan US dollar, seperti negara di Amerika, seperti negara di China, sekarang udah mulai adopsi Bitcoin ya untuk cadangan negaranya mereka, Bapak Ibu semuanya. Dan di Indonesia bagaimana Bapak Ibu? Ya sudah diakui dan sudah ada perpajakannya juga. Artinya segala sesuatu yang sudah ada pajaknya di Indonesia sudah diakui atau belum Bapak Ibu? Sudah diakui ya. Nah, ini alasan kedua ya, karena udah bukan barang yang kita anggap sebelah mata lagi Bapak Ibu semuanya ya, sebagai aset komoditi. Dan yang terakhir Bapak Ibu semua, yang ketiga, next, kita melihat tren di harga Bitcoin dari tahun ke tahun selalu meningkat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya, boleh dibuka semuanya. Dari tahun ke tahun kami melihat harga Bitcoin hari ini ya, pergerakan harga Bitcoin hari ini itu sama seperti pergerakan harga emas tahun 70-an ya. Hari kalau saya mau tanya ke Bapak Ibu, bisa nggak hari ini kaya raya dari emas? Bisa. Cuman modalnya harus berapa banyak Bapak Ibu, betul nggak? Karena market cap-nya sudah besar sekali. Bisa nggak Bapak Ibu semuanya kira-kira kita kaya dari properti? Bisa, bisa beli. Tapi belum tentu ada yang bisa laku juga Bapak Ibu, betul nggak? Nggak liquid. Karena daya beli hari Bapak Ibu juga tahu lagi tidak baik, tidak terlalu bagus Bapak Ibu semuanya. Makanya hari kita lihat Bapak Ibu semuanya, tren Bitcoin selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun Bapak Ibu semuanya, dan kita melihat ini eranya dunia kripto saat ini. Kalau tahun 70-an banyak orang kaya dari emas, tahun 2000 banyak orang kaya dari properti, tahun 2025 dan kedepannya saya yakin banyak yang kaya dari kripto dengan moonbug Bapak Ibu semuanya. Boleh kasih plus Bapak Ibu?